Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 1,32% selama sepekan, ditutup di level 6.758 pada Jumat 28 Oktober. Pelemahan IHSG ini tak terlepas dari sentimen global, terutama suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Sentimen penetapan bakal capres dan cawapres dalam negeri juga turut mewarnai pergerakan IHSG, terutama psikologis investor. Lalu bagaimana prospek IHSG sampai akhir tahun? Apakah mungkin ada window dressing di penghujung tahun 2023 ini? Dan kapan waktu yang tepat masuk pasar? Berikut uraian dan proyeksi pasar dari Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Kalau kita runut, penyebab IHSG mengalami koreksi yang signifikan, itu sebenarnya berawal dari hasil rapat Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed pada bulan September yang lalu, di mana waktu itu mereka memutuskan suku bunga ditahan, tapi memberikan semacam indikasi November mau dinaikkan. Nah, kenaikan bunga di bulan November oleh Bank Sentral US itu di luar dugaan. Jadi banyak orang tadinya berpikir September naik, ternyata nggak naik, tapi malah jadinya November yang naik. Nah, akibat dari pernyataan tersebut ditambah lagi kata higher for longer. Jadi ada semacam persepsi daripada investor. Higher itu artinya bunga masih akan lebih tinggi, longer artinya bertahan lebih lama. Itu yang menyebabkan perubahan sentimen yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, efeknya ke Indonesia apa? Pertama, obligasi kita dijual. Kenapa? Karena buat investor asing, kalau dia bisa dapat yield obligasi pemerintah dolar 5-6%, 5% gitu ya, itu dia nggak perlu datang ke investasi ke negara lain. Karena kalau investasi ke negara seperti Indonesia, ada resiko kurs nilai tukar gitu. Nah, jadi yield obligasi US yang tinggi itu menyebabkan investor akan lebih prefer untuk beli obligasi US yang saat ini tinggi, kemudian menahannya untuk beberapa tahun ke depan. Sentimen yang buruk di obligasi tersebut juga menyebabkan sahamnya ikutan net sell. Saham kan dia lebih ikut sentimen gitu ya. Nah, jadi saham juga kena net sell. Efek dari net sell di obligasi dan saham, tapi lebih banyak porsi obligasi, itu menyebabkan rupiah melemah. Nah, itulah yang menyebabkan penurunan IHSG yang cukup signifikan sejak dari bulan September hingga di bulan Oktober ini. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan sampai akhir tahun atau apa, penyebab ini kan adalah statement The Fed, ya, di mana The Fed atau Bank Sentral US mengatakan bahwa suku bunga itu mungkin akan naik di November. Tapi di wawancara dengan pejabat Bank Sentral Amerika di bulan Oktober ini, mulai keluar perubahan atau indikasi baru. Kalau yield Amerikanya sudah 5%, berarti market sudah menangkap maksud daripada Bank Sentral. Bisa saja saya nggak perlu naikkan suku bunga. Jadi pernyataan tersebut keluar. Nah, tapi karena itu sifatnya baru wawancara dengan pejabat, bukan rapat resmi yang akan diadakan 30 Oktober 1 November nanti, mungkin market masih tidak terlalu memprice in hal tersebut gitu. Nah, kalau nanti misalnya benar tanggal 1 November nggak jadi dinaikkan, tidak ada statement akan menaikkan bunga lagi, bisa saja sentimennya berubah agak positif. Nah, cuman karena kata-kata higher for longer tersebut, mungkin orang juga akan lebih wait and see seperti itu, Pak. Jadi timing penentuan capres-cawapres yang 2024 nanti ini bertepatan dengan kebijakan Bank Sentral US yang sedang agresif. Nah, untuk pasar modal itu lebih kena Pak ke pengaruh kebijakan bunga Amerika daripada sentimen pilpres yang menurut saya cuman lebih ke mempengaruhi psikologi investor aja. Jadi kalau ada ketidakpastian mereka wait and see. Tapi kalau sudah pasti-pasti ya mereka tidak wait and see. Tapi harganya naik turun lebih ke kebijakan suku bunga Amerika yang sekarang. Nah, akibat daripada kebijakan suku bunga dan pernyataannya yang agresif itu, harga obligasi sudah turun cukup dalam. Ya. Yield obligasi 7% itu jarang-jarang, Pak.
Ya, memang dulu pernah 7%, tapi sekarang cukup jarang, Pak, karena inflasi kita cuma 2-3%, 2-3%. Dengan inflasi 2-3%, obligasi yield 7% itu murah menurut saya. Sehingga kalau investor mau beli langsung atau beli lewat reksadana pendapatan tetap, itu saat yang baik. Nah, kalau saham, kalau kita lihat kan beberapa waktu ini juga mengalami penurunan. Nah, menurut saya saham-saham yang sudah turun, yang apalagi terutama yang berfundamental baik dan big caps dengan laba besar gitu ya, itu bisa dimasukkan seperti itu. Termasuk juga kalau melalui reksadana saham. Jadi reksadana saham karena kebetulan ada penurunan cukup dalam. Kalau untuk obligasi juga sama, ada penurunan cukup dalam. Cuman kalau untuk volatilitas menurut saya untuk saham masih akan berlangsung selama beberapa waktu. Nah, kalau obligasi, menurut saya kalau kita bisa pegang 2-3 tahun, tahun depan begitu tren suku bunga sudah mulai turun, itu hasilnya akan bagus. Jadi sekarang faktor sentimen suku bunga itu yang lebih mendominasi. Dan itu menurut saya akan berlangsung sampai paling tidak Maret tahun depan. Orang akan melihat the Fed itu kapan dia akan bilang, oke, bunga sudah nggak naik lagi. Kalau sekarang kan pernyataannya bunga nggak naik, tapi anytime saya bisa naik ya kalau inflasi di luar dugaan. Jadi kalimat belakangnya itu bersayap gitu loh. Jadi dia bilang saya nggak naik sekarang, tapi kapanpun saya mau naikkan bisa kalau angka inflasi tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu menyebabkan orang tidak bisa buat prediksi. Nah, kalau kalimat bersayap itu misalnya dia mengatakan bahwa oke, sudah cukup, kami pertahankan saja. Nah, itu mungkin orang akan lebih optimis. Nah, untuk bisa keluar kalimat seperti itu, menurut saya data inflasi sangat menentukan. Tahun ini kemungkinan besar suku bunga Amerika tidak akan mencapai 2%. Hampir tidak mungkin. Tapi tahun depan bisa jadi. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau misalnya angka inflasinya sudah di bawah 3%, bisa saja statement tersebut muncul gitu. Nah, apakah di Maret, apakah di Mei atau Juni, kita nggak tahu. Tapi kalau perkiraan bunganya benar akan turun, kemungkinan baru di September tahun depan. Kalau untuk tahun dari sekarang sampai September, bunganya belum turun, tapi kalau sudah ada statement bahwa oke, bunga sudah berhenti naik, oke, inflasi sudah terkendali, kita mungkin akan turunkan suku bunga. Nah, statement seperti itu saja, itu sudah akan buat pasar modal positif. Kenaikan bunga BI rate di Oktober itu di luar ekspektasi. Kami tidak menduga ada kenaikan situ, tapi ya apa boleh buat. Dia naikkan saja dolar kita sudah sentuh-sentuh 16.000 kan. Kalau dia nggak naikkan mungkin sudah lewat gitu. Jadi itu terus terang di luar ekspektasi. Ya. Nah, inflasi kita malah 2%. Target kita 3, sekarang 2%-an. Sebetulnya kapanpun BI mau turunkan suku bunga bisa, tapi terpaksa saja karena suku bunga Amerika sedang tinggi gitu. Jadi ya terus terang kenaikan bunga di Oktober di luar ekspektasi, itu juga yang membuat harga obligasi di dalam negeri itu kalau tahun sebelumnya asing net sell, lokalnya masih berani beli. Tahun ini asingnya net sell, lokalnya juga UNC juga, karena kenaikan bunga yang terakhir itu benar-benar di luar ekspektasi. Dan kalau nanti dolarnya 16 ribuan terus, apakah mungkin BI rate masih bisa naik atau bisa naik lagi? Itu juga orang sekarang mau tidak mau harus mempertimbangkan resiko itu. Tahun 2022 itu gagal, saya ingat karena Gotoh. Jadi Gotohnya masuk ke dalam LQ45 DX30 dengan jalur fast track. Dan kemudian kebetulan nih, di bulan Desember itu batasan tidak boleh jual 8 bulan oleh pemegang saham sebelum IPO itu dilepas. Ya, jadi dia masuk LQ45 DX30 karena free float-nya besar, dia menjadi penggerak indeks. Waktu itu saya lihat sempat peringkat 3 atau 4, waktu harganya masih 300-an gitu. Kemudian 2022 itu begitu suku bunga naik, teknologi mulai ketahuan, banyak yang aset kripto itu ternyata scam, penipuan, enggak semua ya, tapi kebanyakan scam, penipuan. Dalam artian pakai skema itu, akhirnya teknologi turun banyak. Pada waktu itu Gotoh dibuka kuncinya di tanggal 8 atau 10 Desember deh.
Nah, pemegang sahamnya yang mungkin rugi banyak di luar negeri mungkin mau menguangkan. Jadi dia jual banyak sekali pada bulan itu, menyebabkan harga sahamnya reject bawah kalau nggak salah sampai berapa hari berturut-turut. Nah, reject bawah berapa hari berturut-turut itu akhirnya narik-narik yang saham blue chip. Kenapa? Orang mau jual GoTo nggak bisa, pas ada kebutuhan likuiditas terpaksa saham yang lain dia jual. Ya, jadi itu kombinasi dari kunci dia masuk LQ45 DX30 dengan jalur fast track. Kuncinya dibuka di awal Desember, bulannya window dressing. Dan kemudian auto reject bawah 7% menyebabkan ada kepanikan ya, karena itu nggak bisa dijual, orang terpaksa jual yang lain gitu. Itu benar-benar wah, timingnya buruk sekali lah. 3 hal itu terjadi pada saat yang sama. Nah, 2023 gimana? Apakah ada saham yang IPO dan di bulan Desember ini kuncinya dibuka? Kebetulan saham komoditi yang kita tahu harganya naik banyak itu belum dibuka gitu. Dan karakternya juga beda. Kalau GoTo kan pemegang sahamnya banyak. Kalau yang ini kan pemegang saham pengendalinya masih pegang dominan. Apakah mereka akan lepas itu di bulan Desember? Kayaknya nggak bisa juga karena kuncinya masih jalan kan. Itu satu. Terus yang nomor 2, kelihatannya saham itu juga belum masuk dalam indeks yang aktif. Jadi kalaupun mereka naik tinggi atau turun jauh, tidak akan membuat IDX 30, LQ45, Serika Hati naik turun dalam. Ya. Kemudian yang ketiga, auto reject bawah sudah 30-35%. Ya. Jadi kondisi-kondisi yang menyebabkan window dressing gagal di 2022 tidak ada di 2023. Nah, jadi akan kembali ke fundamental. Kalau memang bagus ya harganya naik, kalau turun, kalau jelek ya turun. Nah, jadi kalau tidak ada faktor extraordinary itu, mengacu kepada statistik, setahu saya masih 90% lebih, Pak. 2001 sampai dengan 2022, cuma gagal di 2022. Nah, sisanya selalu berhasil. Jadi dengan statistik yang tinggi itu, plus tidak ada hal-hal yang seperti tahun 2022 ya. Cuman kalau dari perspektif sebagai manajer investasi, itu kan hanya 1 bulan. Kita investasi reksadana saham kan nggak 1 bulan, harga saham kan juga nggak 1 bulan juga gitu. Yang akan lebih mendominasi itu menurut saya sampai dengan kuartal 1 bulan depan itu tetap data inflasi US dan pernyataan The Fed. Ya, pernyataan The Fed itu yang akan menggerakkan pasar, karena kalau mereka agresif, dolarnya menguat, nah itu akan jelek untuk pasar modal. Tapi kalau mereka sudah mulai ngomongnya, oh oke, ya sudah cukup atau apa, bisa saja pasar berbalik positif sangat cepat. Dari Panin Aset kami melakukan revisi terhadap perkiraan, mungkin kita sebutnya bukan target sih, nilai wajar. Tadinya 7.400, sehubungan dengan kenaikan BI rate yang terakhir dan di luar dugaan itu, kami revisi menjadi 7.200. Apabila IHSG bisa menyentuh 7.200, ya mudah-mudahan masih positif.